Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat CDD. Hai. Kembali lagi kita nih di Zona Curhat CDD. Waduh. Zona itu apa? Itu zona pertemanan. Biar akrab ya. Oke. Agak-agak sedikit semangat sedikit ya. Oke. Kita ini Curcol ya, curcol. Kita lagi mau bahas apa ya kira-kira hari ini ya? Kita bakal bahas Ini lagi semangat nih, ya kan? yang enak banget di hati. Aku ya. Aduh. Patah hati. Berarti dengan temanya ada. Gak sinkron. Tapi itulah misalnya dia semangat. Walaupun patah hati harus tetap. Iya dong. Nah. Nggak mengganggu semuanya. Nah, Iya, benar. kita di sebelah ada namanya Aci atau disebut Hana, yaitu salah satu mahasiswi dari Universitas Uniba Batam. Iya benar, Uniba. Sekarang semester berapa ya? Aku sekarang semester 7. Wah. Semester tua. Semester tua, bentar lagi mau selesai nih. Amin. Oke. Boleh jelasin nggak background kamu sekarang? Aku tuh mahasiswa Universitas Batam, aku jurusan psikologi. Aku lagi magang di Tunas. Aku ada di divisi RPL. Oh, RPL. Ya. Oke, balik lagi nih ke tempat yang tadi, patah hati. Kira-kira nih, patah hati itu apa sih? Menurut aku patah hati itu keadaan dimana aku dikecewain sama orang yang aku sayang. Kayak contohnya nih, apa nih? Contohnya, dihianatin mungkin. Dihianatin. Tapi kalau aku pribadi, aku selalu ngerasa terhianati itu nggak selalu tentang pacar ya. Oke. Kadang sama temen juga aku sering ngerasa terhianati. Aduh, temen. Ada lagi nggak? Dimarahin orang tua, itu aku bisa patah hati. Ya. Dimarahin dosen. Aduh, banyak nih pengalamannya. Kita Iya. sharing dong di sini. Oke, patah hati. Kalau menurut nih dari pertemanan nih, kira-kira dari konteks mananya kita bisa ambil patah hati itu? Patah hati dari konteks pertemanan tuh bisa jadi karena konflik. Kadang kan kita sama temen ini nggak selalu sama kan pikirannya, bisa beda-beda. Nah kadang itu tuh bisa bikin konflik. Nah kalau misalnya kita sayang banget sama teman kita, biasanya itu ujung-ujungnya patah hati karena berantem. Apalagi aku tuh tipe yang kalau berteman, aku tuh cuma punya teman sedikit banget, tapi aku sayang gitu. Banyak dong. Jadi aku gampang patah hati kalau musuhan. Oke, tipe-tipenya banyak, ada yang friendly, ada introvert, ada ambivert, dan Iya. lain-lain ya. Oke, berarti kalau di circle teman nih, kira-kira gimana sih cara kita untuk kembali lagi dengan normal, dengan pertemanan yang baik, itu gimana caranya? Menurut kamu? Cara kembali dengan pertemanan yang baik, maksudnya tuh biar nggak ada konflik gitu Iya. ya? Oh, kalau aku sih biar nggak ada konflik, aku lebih mengenal temen aku dulu. Oke, mengenal. Aku lebih cari tahu dia tuh sukanya diapain sih, dia tuh yang dia nggak suka tuh apa sih gitu. Jadi aku bakal lebih ke memahami aja sih. Karena pertemanan gitu biasanya udah mau jadi sahabat, betul nggak sih? Iya benar. Apalagi kalau sama sahabat tuh lebih kenal aja daripada berantem. Benar. Karena sahabat itu rata-rata lebih mengenali diri kita sendiri. Iya. Atau apa ya, memahami karakter ya kan. Kita harus memahami dulu satu persatu ya. Bener banget. Kalau abang pernah patah hati nggak? Waduh, kalau patah hati itu pasti semua orang pasti pernah. Oh iya, Cewek biasanya sama karena apa? cowok. Waduh, bisa dari pertemanan juga iya. Oh, Karena oke. kecewa ya, karena nggak suka sama sesuatu yang dibuatnya. Bisa dengan pacar kali ya. Aduh. Ini sebelah nih pernah juga, bisa ceritaan dong. Kalau Selain aku dari pertemanan nih. patah hati karena pacar, pernah dong, karena Aduh. galau. Galak. Terus kalau abang tuh biasanya nih, ini kan versi cewek, kalau versi cowok patah hatinya itu solusinya gimana bisa? Solusi cowok nih, ini saya Iya, mau kalau pilih cowok ya. gimana nih? Segmennya saya dulu. Iya, seru nih, aku kepo nih. Karena cowok itu biasanya pakai logika. Emang cowok bisa patah hati?
semua orang pasti bisa. Oh iya. Cowok kan kelihatan kayak gak bisa patah Iya, hati terlihat gitu. bahagia semangat. Dia gak kelihatan kalau Ya galau. patah hati ya. Kalau dari cowok sendiri memang nggak terlalu memperlihatkan. Iya sih. Lebih baik menyendiri kali ya, menyendiri atau healing kemana gitu, main-main sama teman yang buat kita happy kali Oh, ya. iya. Kalau dengan pacar, kalau sama teman berarti kita perlu menyendiri dulu untuk memperbaiki semuanya. Kalau misalnya dari cewek nih, kira-kira kalau dari versi cewek ya, kalau lagi patah hati itu ya cewek tuh lebih ke meluapkannya tuh nangis. Nangis. Terus itu bikin status galau. Ada Terus story itu nih. ntar iya upload story galau. Misalnya tuh lagi di cafe gitu kan, lagi galau nih, biar cowoknya tahu aku lagi galau dong, datengin aku dong, kayak gitu. Jadi buat cowok-cowok ya, kalau misalnya berantem sama cewek terus cewek kalian bikin story di luar tuh itu kode, datengin. Datengin. Itu tips dari cewek. Iya, itu dari Salah cewek. satu nih ya. Karena cewek itu lebih meluapkan, Bang, kalau misalnya dia galau. Oke, Dia baik. lebih nunjukin. Baik lagi nih ke pertemanan. Karena pertemanan ini kita ngambil sampel dari dormitory ya. Karena penonton kita itu banyak kan warga dormitory. Warga dormitory itu kebanyakan dalam satu kamar itu bisa di atas 8 orang sampai belasan orang ya. Itu ketika ada masalah itu gimana ya cara kita untuk menjadikan pertemanan itu kembali baik lagi, semakin akur lagi. Karena mau nggak mau kita tiap hari ketemu sama orang itu. Iya, benar. Kalau dari aku pribadi, aku ngerti sih susahnya menyatukan banyak kepala ya, biar tetap satu pikiran. Ya sebenarnya kembali lagi ke komunikasi sih, Bang. Menurut aku gimana caranya memperbaiki komunikasi antar teman gitu loh. Mengenal temennya lebih dalam, apalagi ya ini tuh kita jadi main ego ya. Gimana caranya kita ngerendahin ego aja sih, biar keadaan tuh tetap baik. Karena kan kalau udah di dormitory itu jatuhnya lama ya, bakal dalam waktu yang lama. Gak mungkin dong dalam waktu yang lama tuh kita bakal hidup dengan nyaman satu kamar dengan musuh kita gitu. Kalau aku pribadi aku lebih milih buat ngalah biar gak musuh lagi. Baik lagi nih, saya ingin tahu ego. Biasanya ego itu mengalahkan semuanya, betul nggak sih? Merusak semuanya. Bener banget. Apalagi cewek tuh, Bang, egonya wow. Wow, nggak mau kalah. Ini aku ngakui aja ya. Benar. Mungkin ya kalau dari cewek, cowok sih ego emang membuat rusak semuanya dari mood mungkin ya, dari komunikasi makin jelek. Iya benar. Tambah lagi suatu hal yang jadi kayak memperburuk keadaan. Iya benar. Apalagi nih teman-teman dormitory misalnya nih lagi ada kegiatan yang harus sama-sama, tiba-tiba ada konflik. Itu aduh malah merusak banget ya. Merusak aktivitas ya, merusak suasana juga sih. Benar. Oke, jadi kira-kira nih untuk warga dormitory ini dari sisi kamunya ya, karena kan kita umurnya itu masih setara sama teman-teman dormitory di sini, karena generasi kita generasi Z ya, zilenial. Oke. Jadi kira-kira tipsnya nih, gimana cara kita memperbaiki semua komunikasi yang rusak itu kembali dengan baik? Apakah perlu dengan say hello dulu atau bagaimana kira-kira? Kalau udah kelanjur berantem sih ya balik lagi kayak aku bilang tadi, egonya dikurangin. Kadang apalagi kalau udah deket tuh kadang nggak perlu minta maaf tuh, biasanya kesenggol aja udah baikan ya. Cewek tuh biasanya harusnya gitu kalau udah deket. Jadi ya balik lagi sih, egonya aja dikurangin. Berarti nggak kode-kodean ya, karena kode-kodean agak memperlibat kali ya. Iya benar. Cowok aja sih kode-kodean. Kalau ngalah emang sama pertemanan tuh lebih baik mengalah. Iya benar. Agar lebih baik lagi pertemanannya. Biar lebih lama juga kan hubungan pertemanannya, apalagi tinggal di dormitory itu kan kita tuh ibaratnya cuma punya teman gitu. Teman tuh bakal jadi hidup kita karena kita nggak sama keluarga. Iya, karena kebanyakan nih perantau warga dormitory itu kan jauh ya, dari Jawa, dari Sumatera bagian utara atau selatan. Itu teman itu jadi keluarga yang selalu support. Benar banget. Kalau ada sakit dan lain-lain nih, teman itu yang paling penting. Benar. Itulah makanya pentingnya menjaga hubungan sama teman gitu loh, kayak lebih menambah rasa peduli tentang apa yang nggak disukain teman kita, apa yang nggak disukain teman kita gitu. Berarti pertemanan, kira-kira pertemanan itu
eh, apa untuk menjadi sahabat itu kan ada fasenya. Iya, Kira-kira ada nih fase. kamu, menurut kamu kan punya sahabat nih pasti ya. Punya. Semua orang tuh punya sahabat. Kira-kira prosesnya untuk jadi sahabat itu gimana sih? Kalau aku tuh biasanya seseorang bakal jadi sahabat aku kalau aku lihat pengorbanan dia. Contohnya sahabat aku yang sekarang. Awalnya itu cuma dari teman SMA biasa. Cuman waktu aku sakit, dia tuh bener-bener yang ngerawat aku banget. Terus itu kalau aku ada masalah dia bener-bener yang bantu aku. Sejak itu aku mendefinisikan kalau dia adalah sahabat aku gitu. Waduh, pentingnya sahabat ya. Karena menurut aku sahabat itu intim. Aku tuh nggak bakal sembarangan nyebut orang tuh sahabat aku kalau dia nggak pernah melakukan pengorbanan apapun. Sebaliknya aku juga gitu. Karena teman dan sahabat tuh beda ya. Iya, beda. Memang sama-sama konteksnya berkawan. Iya, berkawan. Kalau sahabat tuh lebih dekat, bisa kayak curhat kayak menyelesaikan masalah. Lebih terbuka juga kalau sama sahabat kan. Karena permasalahan-permasalahan itu ketika kita pendam sendiri, kayaknya jadi beban deh kayaknya. Iya. Jadi kayak gak betah ya. Seharusnya kita di sini merantau jadi lebih baik mencari uang lah ya tujuannya. Itu gara-gara rusaknya sahabat atau pertemanan jadi kacau kali ya. Iya, kacau dong pastinya. Intinya kalau kita pelajari lebih dalam, sahabat itu sepenting itu sebenarnya. Oke. Menurut aku sahabat itu penting sih. Berarti misalnya nih ketika ada dua pilihan ya, sahabat atau pacar nih. Waduh, ini pilihan paling susah karena apa ya? Menurut saya ya, kadang pacar itu bisa dekat ya, karena di setiap waktu ada. Tapi yang lebih ada itu teman atau sahabat. Nah kira-kira pilih mana? Kalau aku ya versi aku bakal bingung banget karena sisi aku juga kadang pasti lebih milih sahabat. Gimana ya cara milihnya? Mungkin aku bakal milih pacar. Aduh, sorry sahabat aku, tapi beneran soalnya. Tapi enggak tinggalin dong sahabat. Enggak dong, ada cuman waktunya. iya. Karena ada titik yang nggak bisa dijelaskan, titik nyaman yang nggak bisa dijelaskan waktu kita sama pacar. Gitu. Karena ada yang terbuka lagi, ada bagian-bagian yang ya omongannya kan. Oh iya. Nah, yang terbuka omongannya, pikirannya juga. Positive thinking ya. Oke. Dari sisi psikologi nih, dari masalah yang jadi emosional itu gimana ya cara menanggapinya? Emosional, maksudnya emosi kita yang nggak terkontrol karena ego itu ya. Oh, dari emosi sisi yang psikologi nggak dulu, karena terkontrol kan dari kamu mahasiswa psikologi ya. Iya. Kalau aku pribadi, aku tuh orang yang termasuk bersumbu pendek ya. Aku tuh termasuk emosian. Oh, emosian. Iya, emosi, cepet marah. Cuman cara aku ngerubah itu kesadaran sih. Malu. Lebih ke malu. Karena semakin dewasa, ego itu ada yang bisa muncak, ada yang bisa memperbaiki sendiri. Iya, karena sebenarnya pengontrolan diri sendiri. Dewasa itu penting ya. Bener banget. Sadar diri kalau kita udah dewasa itu bakal ngurangin emosi itu sih. Karena umur ya. umur nih, jam terbang, betul ya? Buset, jam terbang. Iya bener sih. Benar. Oke, lanjut nih ke galau. Kira-kira tadi kan kita udah bahas patah hati. Galau nih, apa bedanya sih? Apa sama nih galau? Galau itu kan definisinya kayak aduh males nih kayak ngapa-ngapain, jadi galau nih gara-gara dia tidur seharian. Gimana tuh kira-kira galau? Kalau galau sih aku tetap berpikiran kalau galau dan patah hati itu sama, karena galau itu kan disebabkan sama patah hati. Dan biasanya tuh galau tuh lebih sempit sih lebih sempit artiannya. Gitu menurut aku. Kalau kecewa nih, waduh kalau kecewa tuh tingkatnya kecewa ya. tuh udah tingkat tinggi sih menurut aku, karena orang yang patah hati atau galau tuh masih bisa memaafkan, tapi orang yang kecewa tuh biasanya belum tentu bisa memaafkan. Karena kan namanya itu kecewa tuh titik terdalam seseorang memaklumi kesalahan kayak gitu. Tapi bisa dong sedikit kayak memaklumi. Jadi misalnya di pertemanan nih, karena kecewa kita satu pertemanan itu pasti ada titik di mana kita yaudahlah kita tuh juga sama-sama di sini bisa bareng. Maksudnya warga dormitory kan. Iya benar.
ya balik lagi memaklumi sebesar apa muatan maklum kamu buat teman kamu gitu. Percaya deh kalau misalnya gimana ya, kalau kita punya rasa maklum yang besar untuk teman kita, pertemanan kita tuh bakal cenderung lebih langgeng. Sama kayak pacar tadi ya. Aduh, itu susah ya, memaklumi pacar tuh kadang susah banget. Aduh, Susah, nggak segampang itu. Kadang tuh pacar tuh ngelakuin kesalahan dikit aja pengennya gue bom nih orang gitu. Oke, terakhir nih, kira-kira nih, tips untuk menurunkan ego. Tadi kan ego itu selalu dibicarakan ya, ego. Iya. Kita balik lagi ke nurunin ego, biar nurunin ego. hati kita jadi lebih tentram, jadi penyabar. Itu kira-kira gimana? Kita kan udah Kira-kira. dewasa nih ya, udah di umur di atas 20 ya. Teman-teman Dormitory juga ada mungkin di 19 tahun atau di atas 20 ke atas. Gimana? Punya prinsip. Punya prinsip kalau nggak semua itu berjalan sesuai yang kita mau, nggak semua orang suka sama kita kayak gitu. Jadi harus punya prinsip sih intinya. Prinsip, karena misalnya nih aku pribadi, aku bakal bikin prinsip dalam diriku kalau yang nggak semua orang suka sama aku, mau nggak mau aku harus nyari nyari situasi atau nyari topik yang bikin orang tuh suka sama aku. Nah itu tuh kan salah satu percobaan penurunan ego ya. Kalau menurut aku gimana? Iya nggak sih? Kalau ego memang sih di saat kita lagi naik-naiknya gitu. Kalau cowok nih ya, ada cowok mungkin nggak mewakili semua saya sendiri gitu. Karena kita sudah curhat nih. Kalau lagi ego nih, lagi naik-naiknya, memang perlu menjauh dari suatu masalah itu. Karena ketika kita menghadapi masalah yang lagi panas, ya kan? Waduh, kayak malas apa ini ya? Masalah yang lagi hot. Masalah lagi hot, kita lebih baik menjauh daripada menyakiti. Benar nggak sih? Tapi aku ada masih mau nanya nih. Jadi misalnya cowok tuh berantem sama cewek, dia bisa gitu, kayak diemin ceweknya dulu. Ada kalanya bisa, ada yang enggak kali ya. Semua orang Jahat. normal lah. Manusia itu normal kali ya. Tapi cewek tuh nggak suka didiemin tahu. Iya ya, gitu ya. Aduh. Bener gak? Tim cewek. Cewek tuh nggak suka diemin, cewek tuh sukanya dibujuk. Dibujuk. Jadi buat cowok-cowok. Aduh. Berarti sudut kuduka banget ya. Kayak dukun nih cowok nih. Ada katanya bilang cowok itu versinya dukun. Versinya kok gitu bang? Iya, karena sukanya meramal terus, tiap hari meramal. Meramal kode cewek. Semua diramal, biar juga sih. semua itu kondusif. Ya. Tapi jujur aku sebagai cewek juga bingung kenapa cewek suka kode-kode ya. Gimana tuh? Aku Ada juga yang bisa jelasin? Aku nggak ada jawaban karena aku juga suka kode. Aku nggak ada jawaban buat itu. Ya, kalau teman-teman punya jawabannya, boleh kali ya. Iya, boleh. Kita sharing-sharing aja. Nggak tahu nih bisa memecahkan suatu masalah bareng-bareng dari pameran dari ya. Itu aja deh. Terima kasih banyak. Terima kasih ini. Hati. Jadi semuanya Kita senang walaupun kita dibahas sama hati. Aktivitas tidak Iya. Hati itu lagi. Profesional. Lagi selanjutnya dengan pembahasan menarik, tetap berada di Zona Curhat ini. Ingat ya teman-teman, jangan